Shalom adik-adik dan mami papi. Sebelum mengikuti ibadah online ini, yuk kita simak bersama-sama panduan berikut ini. Mohon bimbingan mami papi saat anak-anak mengikuti ibadah online ini. Adik-adik, Tuhan hadir dimanapun, termasuk di rumah kita sendiri loh. Adik-adik, jangan lupa persiapkan Alkitabnya ya. Dan adik-adik sudah siap dengan pakaian yang rapi dan sopan, seperti sedang beribadah di sekolah minggu. Tetap semangat dan antusias mengikuti setiap instruksi dari kakak-kakak ya. Adik-adik bebas berekspresi dalam memuji dan menyembah Tuhan. Selama mengikuti ibadah, adik-adik tetap fokus dan tidak melakukan kegiatan yang lainnya. Siapkan hati dan sikap yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Selamat beribadah. Halo adik-adik, apa kabarnya? Luar biasa, Yesus dahsyat, yes, yes, yes. Sekali lagi ya. Halo teman-teman, apa kabarnya? Luar biasa, Yesus dahsyat. Yes, yes, yes. Hari ini kita ketemu lagi untuk beribadah bersama-sama dengan Kak Evi dan Aldi. yeay. Adik-adik sudah siap untuk beribadah? Sudah siap? Yes. Kita berdoa dulu yuk. Lipat tangannya, tutup matanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami boleh beribadah bersama-sama Tuhan. Terima kasih untuk kesehatan yang Kau berikan. Terima kasih juga Tuhan, meskipun kami beribadah melalui online, tapi hati kami terus bersuka cita dan kami terus bersyukur karena Tuhan Yesus ada di dalam rumah kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Amin. Teman-teman, ayo kita semuanya bangkit berdiri yuk. Ayo, adik-adik semuanya bangkit berdiri. Kita mau bernyanyi buat Tuhan dan kita mau bergerak buat Tuhan. Yes, siap? Yuk kita naikkan pujian ini. Halo, halo, hello, hello, hola, hola. Apa kabarmu? Cucu, cucu, cucu. Halo, halo, hello, hello, hola, hola. Apa kabarmu? Semuanya senang, semua bersuka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus besertamu. Sekali lagi ya, kita dengan pujian ini sekali lagi. Adik-adik ayo dong semangat. Halo, halo, hello, hello, hola, hola. Apa kabarmu? Cucu, cucu, cucu. Halo, halo, hello, hello, hola, hola. Apa kabarmu? Semuanya senang, semua bersuka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus besertamu. Semuanya senang, semua bersuka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus besertamu. Sebab Yesus besertamu. Sebab Yesus besertamu. Kak Evi, minggu ini ceritanya tentang apa ya Kak? Nah, Aldi dan adik-adik semua yang di rumah, minggu ini cerita kita tentang Bapak Musa loh. Kalau begitu teman-teman, kita bangkit berdiri lagi yuk. Dan kita nyanyi lagu ini. Masih ingat kan bagaimana cara Musa berjalan? Yuk kita naikkan pujian ini lagi.
Lari bukan, berenang bukan, bukan. Berkapal bukan, terbang bukan. Bagaimana caranya? Halah, gunakan angin bertiup terus menerus. Berlalu, Musa berjalan di atas tanah. Berlalu, Musa berjalan di atas tanah. Kak, seru ya. Kalau kita memuji Tuhan, kita jadi semangat lagi. Betul banget Audi. Gimana adik-adik di rumah? Seru kan memuji Tuhan? Adik-adik tetap semangat ya. Nah, adik-adik sekarang kita mau dengerin firman Tuhan. Adik-adik siapin hati ya. Kita mau naikin satu pujian. Yuk kita dengarkan, kita nyanyi sama-sama. setiap saat. Tuhan, hari ini kami mau mendengarkan firman Tuhan. Beri kami telinga yang mau mendengar, beri kami hati Tuhan yang mau mengerti. Tuhan yang menolong kami melalui Roh Kudus-Mu agar kami mengerti Tuhan dan kami bisa melakukannya di rumah kami. Terima kasih ya Tuhan, tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu
Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi adik-adik. Sekarang saatnya mendengarkan firman Tuhan. Mendengarkan firman Tuhan itu harus selalu semangat walaupun masih di rumah saja. Yuk, siapkan Alkitabnya. Ayo semua ambil Alkitabnya ya. Duduk yang rapi dan buka hati kalian untuk firman Tuhan. Dikisahkan ada satu bangsa yang sedang mengalami penindasan. Penindasan itu apa sih, Kak? Penindasan atau ditindas itu satu hal yang tidak enak adik-adik. Itu berarti ada seseorang yang memperlakukan kita tidak baik. Ada yang berlaku sewenang-wenang sama kita. Nah, siapa ya bangsa yang ditindas itu? Ternyata bangsa Israel adik-adik. Di kitab Keluaran diceritakan bangsa Israel yang saat itu tinggal di Mesir ditindas oleh pemerintahan Mesir yang saat itu dipimpin oleh Firaun. Mereka setiap hari harus dipaksa bekerja keras adik-adik. Mereka bekerja keras membangun kota-kota di Mesir. Mereka membuat batu bata, mengangkat barang-barang yang berat. Mungkin saja mereka saat itu sudah lapar, haus, kepanasan, tapi tetap dipaksa harus bekerja. Tetap dipaksa harus membuat batu-batu itu. Wah, sungguh tidak nyaman ya adik-adik. Bangsa Israel pasti sangat menderita saat itu. Nah, kira-kira Tuhan tahu nggak ya apa yang sedang dialami oleh bangsa Israel? Ya, Tuhan tahu adik-adik. Seperti kebenaran kita hari ini, Tuhan melihat, mendengar, dan memperhatikanku. Sekali lagi kita ulang yuk. Seperti kebenaran kita hari ini, Tuhan melihat, mendengar, dan memperhatikanku. Ya, Tuhan tahu adik-adik apa yang sedang dialami oleh bangsa Israel. Tuhan melihat, mendengar, dan memperhatikan mereka. Lalu, kira-kira apa yang terjadi kemudian ya? Bangsa Israel perlu segera cepat-cepat ditolong. Bangsa Israel butuh penolong. Bangsa Israel harus dibebaskan dari perbudakan itu. Nah, kira-kira siapa ya yang bisa menolong bangsa Israel? Pahlawan yang terkenal? Atau tentara yang besar, yang gagah perkasa? Siapa ya kira-kira ya? Wah, yang bisa menolong membebaskan bangsa Israel hanya Tuhan adik-adik. Tuhan yang punya kuasa di atas segalanya. Nah, Tuhan memilih bekerja melalui Musa. Ya, Tuhan memilih Musa, manusia biasa, untuk memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir. Nah, lalu apa yang terjadi ya? Singkat cerita, Musa yang ditemani oleh kakaknya Harun menghadap Firaun. Mereka meminta supaya bangsa Israel boleh dibebaskan dari perbudakan Mesir. Kira-kira apa kata Firaun? Firaun menolak. Firaun melarang bangsa Israel pergi dari Mesir. Wah, lalu gimana caranya bebas dong ya? Akhirnya ada 10 tulah yang menimpa bangsa Mesir. 10 tulah yang tidak menyenangkan sama sekali. Ada yang masih ingat 10 tulah itu apa aja? Tulah yang pertama, air menjadi darah. Lalu tulah yang kedua, apa ya? Ada yang masih ingat? Ya, tulah yang kedua ada katak. Dilanjutkan tulah yang ketiga, ada nyamuk. Tulah yang keempat, lalat pikat. Tulah yang kelima,
penyakit sampar. Mengerikan semua ya adik-adik. Tapi Firaun tetap melarang bangsa Israel pergi dari Mesir. Tulah yang keenam ada barah. Kemudian tulah yang ketujuh ada hujan es. Tulah yang kedelapan ada belalang adik-adik. Dilanjutkan dengan tulah yang kesembilan, gelap gulita melanda Mesir. Dan terakhir, tulah ke-10 ada kematian anak sulung di seluruh bangsa Mesir. Menyedihkan ya? Mengerikan sebenarnya. Nah, setelah 10 tulah, barulah Firaun memperbolehkan bangsa Israel untuk keluar dari Mesir. Itu pun bangsa Israel masih dikejar-kejar loh oleh tentara Firaun. Sampai satu peristiwa ajaib terjadi di Laut Teberau. Secara ajaib, Tuhan membelah Laut Teberau loh, sehingga seluruh bangsa Israel bisa menyeberang. Dan secara ajaib pula, Laut Teberau itu tiba-tiba menyatu kembali, sehingga menenggelamkan seluruh tentara Mesir yang saat itu hendak mengejar bangsa Israel. Ya, seperti dikatakan di Keluaran 3 ayat 17, Tuhan memperhatikan kesengsaraan umatnya. Nah adik-adik, seperti Tuhan begitu peduli dengan kesengsaraan umatnya di Mesir, Tuhan peduli juga dengan keadaan kita adik-adik. Tuhan melihat, mendengar, memperhatikan keadaan adik-adik, keadaan papa mama, keadaan kakak, satu persatu Tuhan tahu. Nah, apa yang sedang adik-adik alami saat ini? Mungkin ada yang sudah merasa sangat bosan, jenuh, harus belajar di rumah terus. Sudah ingin bertemu dengan teman-teman. Ada yang sudah kangen sekali dengan sahabat-sahabatnya di sekolah. Ingin bermain sama-sama. Pengen bermain sepak bola lagi di lapangan sekolahan. Ya, atau ada juga yang mungkin mengalami sedang sakit, atau ada yang kesulitan mengikuti pelajaran di tingkat yang baru. Adik-adik, Tuhan tahu setiap keadaan kita loh. Mungkin kakak tidak tahu ya keadaan adik-adik satu persatu, tapi Tuhan tahu dan Tuhan peduli. Tuhan tahu keadaan setiap kita. Adik-adik, bawa setiap keadaan kita dalam doa ya. Keadaan adik-adik sendiri, keadaan papa mama, teman-teman, Tuhan pasti buka jalan. Nah, seperti ayat hafalan kita hari ini, di Filipi 4 ayat 19, kita buka bareng-bareng yuk. Filipi 4 ayat 19. Sudah ketemu? Oke, kita baca bersama-sama ya. Filipi 4 ayat 19. 1, 2, 3. Filipi 4 ayat 19. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Sekali lagi ya. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Yes, puji Tuhan ya adik-adik, kita punya Tuhan yang melihat, mendengar, dan memperhatikan kita. Puji Tuhan, kita punya Tuhan yang akan memenuhi segala keperluan kita menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Tuhan yang akan memimpin adik-adik, memberikan hikmat untuk belajar di tingkat yang baru. Tuhan juga yang memberikan sukacita dan kesabaran masa-masa belajar di rumah ya adik-adik. Tetap semangat. Untuk mama papa, tetap semangat juga. Masa-masa pandemi ini, Tuhan pasti memberkati juga segala usaha dan pekerjaan kita semua ya. Sekian firman Tuhan kita hari ini ya adik-adik. Tetap semangat untuk melakukan firman Tuhan. Tuhan memberkati adik-adik dan papa mama. Sampai ketemu lagi.
Halo adik-adik, apa kabar semuanya? Kakak harap semuanya sehat dan happy ya. Adik-adik tadi sudah mendengarkan cerita firman Tuhan bahwa Tuhan peduli dan memperhatikan kita semua. Hari ini Kak Selvi mau mengajak adik-adik untuk membuat selipan Alkitab yang bertuliskan ayat hafalan untuk sepanjang minggu ini. Mau ya? Yuk kita coba. Kita akan membuat selipan Alkitab dengan motif seperti ini. Nih, lucu kan? Ayat firman kita sepanjang minggu ini kita ambil dari Filipi 4 ayat 19 yang akan kita tuliskan di tempat pot bunga ini. Apa saja yang kita perlukan? Pertama gunting. Kita perlukan gunting, selotip, lem, tali. Kalau adik-adik nggak punya tali, adik-adik bisa pakai kertas seperti yang kakak punya ini. Kakak juga nggak punya tali, jadi kakak gulung-gulung kertas untuk jadi seperti tali. Dan beberapa kertas berwarna yang sudah kakak pilihkan warna-warnanya. Ini kebetulan ada di rumah kakak, jadi kakak pakai yang ada saja di rumah. Jadi tidak perlu membeli. Nah, apa saja yang kita perlukan? Polanya tentu saja. Kita perlu pola pot bunganya, pola kertas untuk menaruhkan ayat firman Tuhannya, pola awan, bunga, lingkaran kecil ukuran 1 cm, dan pola titik-titik air, dan bisa juga dipakai pola daun. Nah, pola pot bunga ini ukurannya sekitar 7-8 cm. Nah, kakak sudah jiplakan ke kertas-kertas yang kakak sudah pilih ya. Untuk pola pot bunga ini kakak pilih warna coklat seperti gambar ini ya, tadi coklat. Untuk ayat firman Tuhan kakak pilih warna kuning. Terus untuk bunga kakak pilih warna merah. Nah, untuk titik-titik air kakak pilih warna biru, dan daun-daun warna hijau. Nah, seperti ini ya. Untuk awan kakak pilih warna putih. Nah, kakak sudah mulai cetakan tinggal digunting nih adik-adik. Nah, ini kakak sudah pulih, tinggal kakak gunting. Oke, kita coba gunting sekarang ya. Kita mulai menggunting. Ini sudah kakak gunting, sudah kakak siapkan. Sekarang waktunya kita merangkainya ya. Pertama ini kakak ayat hafalan sudah kakak tulis. Nah, kakak akan memakai double tip untuk menempelkannya. Nah, kita tempelkan pertama-tama ini dengan double tip, lalu kita tempelkan talinya. Pakai selotip aja adik-adik. Nah, di sini. Kalau mau lebih indah nanti kakak adik-adik bisa tutup ini dengan pot yang sama ya. Nah, sekarang kita tempelkan bunga-bunganya. Nah, sebuah bunga mungkin bisa ditempel juga daunnya di sini. Kita bisa tempel di sini. Oke. Nah, ini bisa ditempel di sini. Nah, untuk tengahnya bisa langsung ditempel juga di sini. Gampang kan adik-adik? Kebetulan pakai stiker, kalau nggak ada stiker ya pakai lem adik-adik. Nah, sekarang kita akan tempelkan awannya di sini.
Nah, ini dia awannya. Kita akan membuatnya. Pakai ini dulu saja, adik-adik. Nah, ini titik-titik airnya. Jadi dengan tempelkan, tinggal dilem, atau ini sudah kakak beli lem ya. Nah, jadi deh. Ya, bagus kan adik-adik? Waktu adik-adik menuliskan ayat hafalan ini, itu membuat adik-adik jadi mengingat ayat hafalan yang menjadi ayat hafalan kita sepanjang minggu ini. Selamat mencoba adik-adik. Tadi kita sudah membuat selipan Alkitab. Mari kita berdoa untuk menutup firman Tuhan hari ini. Lipat tangannya, tutup matanya adik-adik, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Kami bersyukur kami boleh sama-sama beribadah walaupun di rumah kami masing-masing. Terima kasih untuk keluarga yang kami miliki, terima kasih untuk kesehatan yang kami miliki. Terima kasih juga untuk firman Tuhan yang boleh kami dengarkan di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan Tuhan atas hidup kami. Tuhan berdoa supaya setiap firman Tuhan yang tadi kami sudah dengarkan itu boleh menjadi kekuatan bagi kami Tuhan. Untuk kami semakin mengerti apa yang Tuhan mau dalam hidup kami dan kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Engkau boleh disenangkan dengan apa yang kami lakukan. Terima kasih ya Tuhan, pimpin kami, sertai kami, beri kami kekuatan untuk kami bisa melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama-Mu kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Wah, Audi, kita sangat beruntung ya punya Tuhan Yesus yang melihat kita, yang mendengarkan kita dan memperhatikan semua yang kita kerjakan. Iya Kak, Audrey juga bersyukur banget punya Tuhan Yesus kayak gitu. Oh iya Kak, ada loh teman-teman kita yang mau bagi berkat, kita dengerin sama-sama yuk Kak. Ayo. Saya Hana dari kelas Pratama. Saya dari kelas Pratama juga. Hari ini kami akan menceritakan tentang berbagi itu seru loh. Teman-teman, waktu itu kami membagikan makanan untuk orang-orang yang di luar. Kami mendapatkan ide itu dari jam 6 pagi. Kami seringkali melihat bapak-bapak yang sudah tua, tapi mereka masih saja mengangkat beban berat dan mereka tidak punya cukup uang untuk membeli kebutuhan anak-anaknya dan cucu-cucunya. Kemudian kita memakai uang tabungan untuk membeli nasi goreng. Teman-teman, kami juga bekerja sama. Mama belanja, Papa memasak, dan kami packing. Nah, setelah packing kami membagikannya kepada bapak-bapak tukang ojek dan pedagang-pedagang di pasir impun. Kami senang sekali. Kami senang karena kami juga melihat mereka bahagia. Teman-teman, selamat menjadi berkat ya. God bless you. Halo teman-teman semua, saya Elliot. Saya Alvaro. Kami berdua akan memuji dan menyembah Tuhan. Semangat yuk. Yesus sayang padaku, kitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku, sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku,
kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku, sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Wah, Kak Ati, tadi teman-teman yang bagi berkat bagus banget ya, Kak. Iya, betul banget Audi. Keren. Adik-adik yang minggu depan mau bagi berkat, adik-adik bisa hubungin kakak sekolah minggu ya. Oke, adik-adik terima kasih untuk kehadirannya dalam ibadah hari ini. Kita mau berdoa. Adik-adik angkat tangannya yuk semuanya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini, hari yang indah. Kami masih boleh diberikan kesempatan untuk menikmati firman Tuhan, memuji dan menyembah Tuhan. Tuhan berkati kami sepanjang seminggu ke depan. Berkati sekolah kami meskipun pembelajaran kami jarak jauh. Berkati ibu guru kami Tuhan. Berkati papa dan mama kami. Juga berkati seluruh bangsa kami Indonesia. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan semuanya dalam tangan-Mu. Di dalam nama Yesus, setiap adik-adik berkata, amin. Adik-adik, selamat hari Minggu. God bless you. Sampai ketemu minggu depan.